Berbuat baiklah untuk orang tuamu karena Allah. Dan ibunda kita telah berjuang untuk kita, lihat melahirkan kita, ayahanda berjuang untuk kita. Ada dikisahkan pada zaman Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang anak muda yang begitu bangganya dengan ibundanya dan begitu cintanya kepada ibundanya, lalu dia itu menggendong ibundanya untuk tawaf. Disebutkan apakah itu umrah atau haji, yang jelas harus ada amalan tawaf. Sehingga kalau tawaf itu zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Ka'bah itu tidak, semoga nanti bisa umrah semuanya, haji semuanya. Kalau sekarang kan berdesak-desakan. Dulu tidak. Jadi kalau ada orang gendong siapapun akan kelihatan di situ. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat dan tahu anak ini kalau waktu menggendong ibundanya dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Barangkali ada sapaan, senyum atau bagaimana. Tawaf. Sampai sa'i. Setelah sa'i tawaf dan sa'i, sang ibundanya didudukkan di tempat yang manis, diambilkan air zam-zam. Kemudian sang anak mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, Imam Abdullah bin Umar, iya nak, Anda melihat saya menggendong ibunda saya. Iya, luar biasa kau. Hebat kau, istimewa. Apa yang menjadikan kamu melakukan itu, wahai anak muda? Anak muda ini menjawab, wahai Imam Abdullah bin Umar, aku sangat mencintai ibuku sangat baik, sangat baik, dan aku bercita-cita untuk bisa membalas budi ibundaku. Sehingga waktu ibundaku minta umroh, aku umrohkan, aku gendong sampai ini ada bukti leherku berdarah, ini leherku lecet, ini menggendong ibundaku. Aku gendong sampai ibuku senang, tuh ibuku senyum-senyum. Apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk membalas ibundaku, wahai Abdullah bin Umar? Apakah yang aku lakukan sudah cukup balas budi ibundaku yang sangat baik itu? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban tegas tanpa mikir dan spontan. Dijawab, tidak wahai anak muda. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya jika dibanding saat ibundamu melahirkanmu. Ibundamu melahirkanmu taruhannya nyawa. Kau menggendong ibundamu tidak pernah pakai taruhan nyawa. Kemudian kau perhatikan wahai anak muda, seorang ibunda di saat menggendong sang anak, lihat apa yang ada di hatinya. Di saat menimang sang anak, di saat dia masih orok, masih merah, berharap kapan dia mulai besar. Kemudian dia mengatakan, kapan kau membuka mata wahai anakku. Kemudian berhayal kapan anaknya menjadi bisa merangkak, kapan anaknya bisa berjalan. Itulah yang ada di hati seorang ibu di saat merawat anaknya. Kapan bisa berjalan, kapan bisa berlari, kapan bisa. Itu adalah seorang ibu di saat merawat sang anak. Akan tapi kita wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibunya terlintas di hatinya kapan ibunya mati. Karena merasa capek mendidik ibu, merawat ibundanya. Ayo, nggak ada apa-apanya perjuangan ibunda untuk kita. Maka saya tidak mengatakan tidak ada apa-apanya yang kau lakukan. Sangat kecil dibanding jasa ibundamu. Kita tidak akan mampu membalas jasa ibunda, wahai hamba Allah. Maka kalau sudah begitu bukan berarti kita tidak boleh membantu. Harus kita berusaha semaksimal mungkin. Yang namanya berbakti adalah halus dari hati, bukan basa-basi. Pura-pura bakti nggak diterima oleh Allah. Kayak tadi itu yang hanya pengen sertifikat toko nggak diterima. Ada anak gadis jam-jam begini masih di kamar. Anak gadis di kamar, baring-baring main handphone, dengar ibunya nyuci piring. Tahu piringnya banyak karena banyak tamu tadi. Dia dengar suaranya. Cuman tidak segera keluar karena diintip masih tinggi piringnya. Di saat piringnya tinggal satu langsung keluar pura-pura. Mama, kenapa mama tidak kasih tahu teteh? Dasar kau ini. Dari tadi dengar dia pura-pura, mama biasa nyuci. Allah tidak menerima basa-basi begitu. Karena Allah Maha tahu. Banyak anak begitu. Kalau memang anak ini punya bekti, dengar suara piring berbunyi di jam begini akan berlari. Kenapa ada piring berbunyi? Kenapa ibu masih mencuci piring? Kenapa? Allah. Kadang anak disekolahkan dengan biaya ibundanya. Ibundanya cari uang dengan susah payah, jerih payah.
Kadang sang anak tidak punya adab, apalagi yang sekolah kuliah misalnya. Berangkat Jumat pulang Ahad misalnya, kan liburnya hari Sabtu sama Ahad sekolah, pulang tuh bawa baju kotor. Kalau sudah hari Ahad langsung, mama cepet beresin Maya biar nanti sore berangkat kuliah harus bersih semuanya, setrik. Ajar kau nak, kau di rumah setrika sendiri, kenapa sih mau nyiksa orang tua? Dan ini pendidikan ilmu ini penting. Kadang kita tidak sadar, kadang kita mengangkat suara kepada ibunda kita. Bahkan kalau anda duduk dengan ibundamu, kurangi sholat sunnahmu, mengabdilah kepada ibundamu, jauh lebih bagus daripada sholat sunnah yang kau lakukan, hai hamba Allah.